Saya Arong. Kami dari kelompok 4 akan melakukan praktikum sifat koligatif larutan berupa kenaikan titik didih. Tahukan kalian apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat berlarut. Sifat koligatif larutan itu dibedakan dari 4 macam, yaitu penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, dan kenaikan titik didih dan tekanan osmotik. Di sini kami akan melakukan praktikum kenaikan titik didih. Apa itu titik didih? Zat itu akan mendidih ketika tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar. Jadi, titik didih larutan adalah temperatur saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar. Titik didih yang diukur tanpa memperhitungkan pengaruh tekanan disebut titik didih normal. Proses terjadinya pendidihan diawali ketika kita memulai memanaskan sebuah zat. Misalnya saat kita memanaskan air, partikel-partikel air akan saling berpisah membentuk uap air. Jadi, kenaikan titik didih larutan dapat ditentukan sebagai selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Mari kita simak video berikut ini. Markimul, mari kita mulai. Bahan dan alat yang diperlukan adalah kita membutuhkan 1 panci, 1 sendok gula, 1 sendok garam, 600 ml air, stopwatch, dan 3 buah gelas. Siapkan gelas ukur. Selanjutnya kita akan membuat larutan gula. Masukkan gula 1 sendok dan masukkan air sebanyak 200 ml. Kemudian aduk hingga merata. Baiklah, berikutnya kita akan membuat larutan garam. Ambil garam secukupnya. Tambahkan air sebanyak 200 ml. Lalu aduk hingga terlarut. Jadi pada percobaan pertama kami akan memasak air. Ini adalah air murni. Sembari memasaknya, kita juga menghidupkan stopwatch. Jadi pada percobaan ketiga kami akan memasak air dengan campuran larutan gula. Percobaan ketiga kita masukkan larutan garam. Air murni membutuhkan waktu 1,56 menit untuk mendidih, sedangkan larutan gula membutuhkan waktu 2,11 menit untuk mendidih. Dan yang terakhir, larutan garam membutuhkan waktu 2,54 menit untuk mendidih. Mengapa demikian? Partikel-partikel gula pasir akan menghambat proses penguapan molekul air sehingga untuk mencapai tekanan uap air yang sama dengan tekanan udara luar diperlukan temperatur yang lebih besar lagi. Dengan demikian, apabila ke dalam air ditambahkan zat terlarut, maka titik didih larutan akan naik. Kenaikan titik didih tidak dipengaruhi oleh jenis zat yang terlarut, tetapi oleh jumlah partikel atau mol terlarut, khususnya yang terkait dengan proses ionisasinya. Larutan elektrolit atau larutan garam mempunyai titik beku larutan lebih rendah daripada larutan non-elektrolit, yaitu larutan gula. Walaupun molalitas sama, karena NaCl dapat diionisasikan, sedangkan non-elektrolit tidak dapat diionisasikan. Kenaikan titik didih larutan elektrolit lebih besar dibandingkan dengan larutan non-elektrolit, walaupun molaritas kedua larutan itu dibuat sama.
Jadi itulah hasil praktikum dari kami tentang kenaikan titik didih larutan air murni, larutan gula, dan larutan garam. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.